Selamat pagi Dunsana Klanah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar lahan perkebunan milik masyarakat di Sijunjung terbakar. 4 preman yang kerap memalak sopir angkutan kota di Padang diringkus polisi. Satria Juanda membunuh Septia Adinda di tempat kerjanya di Batang Anai, Padang Pariaman. Kebakaran lahan kembali terjadi di Sijunjung. Kali ini, sekitar 30 hektar lahan perkebunan milik masyarakat di Jorong Batang Sukam, Kecamatan Muaro, Sijunjung, terbakar hebat pada Sabtu sore pekan lalu. Api cepat membesar karena lahannya kering, ditambah dengan angin yang berhembus cukup kencang saat peristiwa itu terjadi. Lahan perkebunan masyarakat itu ditanami berbagai macam tanaman keras, seperti karet, kopi, kelapa sawit, dan tanaman lainnya. Lahan yang terbakar berada di lokasi yang berbukit dan sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Selain itu, sumber air juga tak ditemukan petugas di sekitar lokasi. Kondisi ini menjadi kendala yang serius bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Meski demikian, api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Sijunjung, petugas pemadam kebakaran, polisi dan tentara, serta dibantu warga sekitar, berjibaku memadamkan api selama 6 jam. Walau api sudah padam, petugas gabungan tetap bersiaga hingga malam hari untuk memastikan api tidak hidup kembali. Kalau untuk waktu pemadaman 6 jam, dari jam 11 sampai jam 6 sore, apinya baru bisa dipadamkan. Tapi saat ini masih standby dengan masyarakat, gabungan dengan masyarakat, BPBD masih ada standby. Kalau perkiraan kami luas kebakaran berkisar anggaran 30 hektar. Bahwasanya api telah mulai membesar di lahan perkebunan karet warga. Berkemungkinan ini adalah akibat puntung rokok dan sebagainya. Jadi memang jauh sebelum hari kita telah ada himbauan kepada warga untuk berhati-hati tentang api karena telah lebih kurang hampir 3 bulan kita kemarau di Nagari Muaro. Lahan karet dan juga sebagian lahan sawit. Jadi maka dari itu sampai saat ini lebih kurang kerugian atau yang telah terbakar lebih kurang 30 hektar. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan itu dan kerugian yang dialami juga masih dalam perhitungan. Wali Nagari Muaro juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama saat membuang puntung rokok atau membakar sampah di lahan kering, karena bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang besar. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Sebuah bangunan gudang barang bekas serta 1 bengkel di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, terbakar. Api yang besar dengan cepat membakar bangunan itu. Asap hitam dari kebakaran membumbung tinggi ke udara, menyebabkan kepanikan dari warga di sekitarnya, terutama pemilik bangunan yang berada di sisi kiri dan kanan dari gudang yang terbakar. Mendapatkan laporan dari masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 7 mobil pemadam dan puluhan personil ke lokasi untuk mematikan api. Setibanya di lokasi, petugas pemadam kebakaran dengan cepat berusaha memadamkan si jago merah. Petugas harus terlebih dulu merobohkan seng pembatas gudang yang menghalangi pandangan petugas untuk memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan lebih kurang 1 jam kemudian. Jadi kami dapat informasi dari warga dan kebakaran di gudang jam 7.48. Yang terbakar itu barang rongsokan. Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak.
korban jiwa tidak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk mengurangi dampak kerusakan bibir pantai akibat abrasi, ribuan bibit pohon bakau dan pohon cemara ditanam di Pantai Sasak, Kecamatan Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Aksi ini dilakukan oleh pemerhati lingkungan, mahasiswa, pelajar, dan warga setempat. Kegiatan ini digagas oleh Universitas Negeri Padang melalui program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat. Satu persatu bibit pohon ditanam di tepi pantai dan juga di muara sungai. Dalam kegiatan itu, lebih dari 1.000 pohon berhasil ditanam. Ini kalau di Perguruan Tinggi kita punya program, namanya pengabdian masyarakat. Nanti kita akan lakukan program ini dengan penganggaran dari Perguruan Tinggi, namanya program pengabdian masyarakat yang dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Ini akan kita lakukan rutin setiap tahun. Bagi tidak saja di Pasaman, tentu juga di pantai-pantai yang terancam dengan yang lainnya. Makanya sekarang izin tata ruang ya yang berada di garis pantai seperti itu seharusnya itu sudah menjadi perhatian khusus. Dari total 150 km garis pantai di Pasaman Barat, Dinas Lingkungan Hidup mencatat terdapat beberapa lokasi pantai yang sudah mengalami kerusakan akibat abrasi. Salah satu yang paling parah adalah Pantai Sasak. Kita harus akui dari 140 km garis pantai kita, sebagian memang sudah mulai rusak. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita lihat ada pelaksanaan penanaman pohon, tentu dengan sebuah harapan pantai kita bisa kembali sebagai kawasan lindung. Dalam kegiatan ini pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang jelas kita mencoba membantu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Keberadaan tanaman pelindung seperti pohon bakau dan pinus di sekitar bibir pantai diharapkan mampu meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan dan menekan risiko bencana. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sungai Batang Sumpu di Jorong Pawah, Nagari Pawah, Pasaman dibuka untuk umum setelah 1 tahun dijadikan sebagai sungai larangan. Larangan ini berlaku untuk semua orang dan tidak diperbolehkan mengambil ikan di sungai itu. Sungai larangan merupakan sebuah kearifan lokal, yakni menyepakati kawasan sungai atau bagian dari sungai untuk dijadikan sebagai daerah larangan. Kesepakatan ini dilakukan oleh nenek mama, pemuda, dan warga kampung. Sungai yang diberi tanda sungai larangan, maka siapapun tak boleh mengganggu atau mengambil ikan di sungai itu dengan cara apapun. Ketaatan warga untuk menjaga sungai itu dilakukan secara bersama-sama. Menurut kepercayaan, warga yang melanggar akan dikutuk dan menderita penyakit tertentu. Salah satu tujuan terbaiknya adalah menjaga kelestarian lingkungan sungai, termasuk menjaga populasi ikan dan biota air lainnya, serta melestarikan adat istiadat setempat. Sungai Batang Sumpu Pawah yang awalnya merupakan sungai larangan, dinyatakan dibuka oleh niniak mama dan pemuda setempat. Konsekuensinya, semua orang boleh mengambil ikan di sungai itu. Untuk hari pertama usai larangan dibuka, warga hanya boleh mengambil ikan dengan cara memancing. Sedangkan hari kedua diisi dengan kegiatan menjala ikan. Peserta yang datang berkisar ratusan orang, dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang. Uang penjualan karcis disumbangkan untuk pembangunan masjid di nagari itu. Secara memancing. Ini kalau memancing ini membayar, Pak? Ya, ini kami minta dari pemancing ini partisipasi berupa sumbangan dan juga karcis harga Rp30.000. Uangnya kami sumbangkan kepada masjid yang ada di kampung kami.
Batang Sumpu Pawah memiliki ikan yang cukup banyak, seperti ikan gariang, limasai, sarokan, nila, tongsen, dan ikan tilan. Para pemancing sangat puas karena mereka memperoleh ikan yang banyak dari sungai larangan itu. Fauzan melaporkan dari Pasaman.